Ya, pemirsa, inflasi kembali terjadi di bulan September setelah sempat mencatatkan deflasi di bulan Agustus 2025. Inflasi September secara bulanan tercatat 0,21%, sedangkan secara tahunan sebesar 2,65%. 2025 terjadi inflasi sebesar 0,21% secara bulanan atau month-to-month, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 108,51 pada bulan Agustus 2025 menjadi 108,74 pada bulan September 2005. Secara year on year atau Y on Y terjadi inflasi sebesar 2,65% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 1,82%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,38% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,11%. Demikian pernyataan Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik M. Habibullah terkait inflasi yang kembali terjadi di bulan September 2025, yakni 0,21% secara bulanan dan 2,65% secara tahunan. Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara bulanan pada September 2025 antara lain cabai merah, daging ayam ras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, dan uang sekolah akademi atau perguruan tinggi. Sedangkan secara tahunan terdiri dari emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. BPS juga menyampaikan dari data Kementerian Pertanian melalui Early Warning System terkait produksi cabai besar yang turun di bulan September bahkan terendah selama tahun 2025. Di sisi lain, produksi bawang merah masih mengalami peningkatan dan panen masih berlangsung di sentra produksi seperti Bima, Brebes, Nganjuk, dan Solok. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bahan pangan picu kenaikan inflasi September 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef, dan juga Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Tauhid, apa kabar Pak? Apa kabar Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Jimmy. Apa kabar Pak Jimmy? Baik, Mas Pras, apa kabar? Apa kabar Pak Tauhid? Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Tauhid juga bisa mereview ya terkait dengan BPS tadi yang sudah menyampaikan inflasi kembali lagi terjadi di bulan September 2025. Seperti kita ketahui juga, Agustus kita sempat juga ada deflasi di sana. Apa yang bisa kita cermati? Apakah sudah sesuai juga dengan konsensus ekonom ini, Pak Tauhid? Ya, kalau saya lihat sih memang konsensus ekonom rata-rata kurang lebih 2% ya di tahun 2025 begitu ya. Oke. Kalaupun ada melebar sekitar 2,5% begitu. Nah, kalau kita lihat kan inflasi tahun kalender atau kita sebut year to date ya dari Desember 2004 sampai September itu sudah 1,82% begitu. Nah, artinya kalau kita perhatikan sampai akhir tahun rasanya ini bisa tembus di atas 2%, tetapi tentu lebih rendah dari 2,5%. Artinya memang masih masuk dengan konsensus ekonomi ya, relatif tidak terlalu rendah tapi juga terlalu tinggi. Saya kira situasi ini kondusif ya, karena tampaknya sampai akhir tahun saya melihat ya inflasi untuk tahun ke tahun akan lebih rendah ya, disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali mungkin November Desember agak sedikit meningkat begitu. Oke, itu ya terkait dengan potensi tren dari laju inflasi sampai dengan akhir tahun. Nah, dari pelaku usaha sendiri Aprindo melihat bagaimana Pak Jimmy terkait dengan pergerakan inflasi saat ini begitu? Apakah memang sudah sesuai juga dengan prediksi dari teman-teman dunia usaha? Iya Mas Pras, jadi kalau kita lihat angka inflasi tersebut ya 2,65% year on year, secara umum masih dalam rentang yang dapat diterima oleh teman-teman pelaku usaha. Jadi meski inflasi bulanan positif, tapi inflasi tahunannya kan belum menunjukkan lonjakan yang tidak terkendali. Oke. Bila dibandingkan dengan target Bank Indonesia untuk 2025 ini 2,5% plus or minus 1%, angka ini kami anggap masih cukup rasional sehingga pelaku usaha tetap optimis, tapi juga tetap harus waspada ya Oke. terhadap tekanan produksi, distribusi, dan fluktuasi mata uang yang
bisa memperlebar deviasi. Tapi ini tentunya juga kita mesti lihat juga nih globalnya ya. Kan Amerika sekarang lagi shutdown government-nya. Ini Iya. tentu ada pengaruh juga gitu ke depannya. Tapi kita cukup optimis dan masih bisa terima gitu ya dengan kondisi yang ada di inflasi ini. Baik, kelompok makanan, minuman, dan tembakau begitu yang menjadi salah satu kontributor utama ya memberikan andil terhadap inflasi di bulan September. Anda melihat sebenarnya adakah pergerakan harga dari produk berbahan pangan di Indonesia kalau kita bicara mengenai sektor retail atau ada trigger lain sebenarnya Pak Jimmy? Kita lihat ya, kalau kemarin kan kita udah bahas mengenai Agustus. Ya, kalau Agustus kan terjadi deflasi kan. Yes. Terus sekarang terjadi inflasi. Ya, kita di lapangan ngelihat bahwa produk pangan ini tertentu memang masih menghadapi tekanan harga pada saat itu. Kemudian setelah itu tadi terjadi lonjakan, walaupun lonjakannya terus terang juga tidak terlalu mengkhawatirkan lah ya, lonjakan yang masih bisa diterima, terutama ada kenaikan biaya transportasi, logistik, juga ada fluktuasi harga energi, juga ada gangguan pasokan kelihatannya ya, ada curah hujan yang ekstrim dan juga nilai tikar yang melemah yang tentunya menaikkan biaya impor bahan baku terutama dan barang modal, Mas Pras. Baik, Indef sendiri melihat bagaimana begitu inflasi yang terjadi ini menjadi sinyal atau tidak sih terkait dengan demand yang tinggi atau menjadi juga sinyal ada mulai perbaikan daya beli di masyarakat sendiri nih Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ini kan penyebabnya volatile food ya, terutama pada komoditas cabai merah, daging ayam, dan cabai hijau. Untuk yang saya sebutkan misalnya cabai itu biasanya kalau terjadi kenaikan harga itu memang karena persoalan produksi ya. Di beberapa daerah produksi biasanya curah hujan tinggi sehingga mereka tidak, terutama cabai ya, itu biasanya produksi langsung turun begitu dan harga meningkat. Kalau daya beli saya kira relatif konstan, stabil, tidak ada kenaikan maupun penurunan yang terlalu signifikan ya. Tetap saya ada dorongan dari stimulus pemerintah tapi tadi ya pertahankan daya beli tapi bukan meningkatkan ya. Sementara memang kalau untuk daging ayam ras ya, saya kira memang karena beberapa pasokan untuk ayam itu mengalami keterlambatan, terutama untuk indukan dan sebagainya, itu menyebabkan harga daging memang mengalami kenaikan gitu. Lebih saya melihat lebih masalah dari sisi produksi ketimbang demand begitu, Mas. Oh, berarti dari sisi produksi kemudian pendistribusian begitu ya untuk menyikapi kondisi seperti saat ini kita akan lihat begitu. Apakah tren inflasi masih akan terjadi paling tidak sampai dengan akhir tahun mengingat kan beberapa stimulus juga sudah diberikan oleh pemerintah untuk bisa mengungkit lagi daya beli masyarakat. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Tauhid dan juga Pak Jimmy, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data terkait dengan tren dari pergerakan inflasi secara bulanan. Kita akan cermati bersama seperti apa fluktuasinya dan pergerakannya ya dari sisi pergerakan inflasi secara bulanan dari bulan Januari sampai dengan September 2025. Ya, sempat di Januari, Februari kita mengalami deflasi, kemudian langsung melonjak karena memang dari sisi dasarnya sudah mengalami inflasi yang negatif atau deflasi sehingga tumbuh 1,65% di bulan Maret 2025, tapi cenderung turun lagi sampai dengan April 1,17% dan di bulan Mei kita kembali mencatatkan deflasi minus 0,37%. Sementara di bulan Juni sampai dengan Juli kita lihat ada kenaikan lagi untuk inflasi dan di bulan Agustus kita kembali lagi mengalami deflasi dan terakhir data BPS menyebutkan di bulan September kita kembali lagi terjadi inflasi 0,21%. Ini secara bulanan. Lantas bagaimana secara tahunan untuk tren pergerakan inflasi? Kita akan cermati bersama. Ini dia dari Januari sampai dengan September 2025 0,76%, Februari masih terjadi deflasi secara tahunan. Kemudian kita lihat dari bulan Maret sampai dengan September inflasi secara tahunan masih terus terjadi begitu. Bahkan tercatat di bulan September 2,65%. Meskipun Pak Jimmy tadi sudah menyampaikan bahwa ini masih dalam batas wajar, juga target dari Bank Indonesia 2,5 plus minus 1%. Dan kita akan cermati bersama dengan data selanjutnya.
Ini dia komoditas penyumbang andil inflasi di bulan September secara bulanan apa saja. Ya, kita lihat cabai merah seperti yang sudah disampaikan Pak Tauhid Ahmad begitu 0,13%. Kemudian daging ayam ras juga 0,13%, menyusul emas perhiasan 0,08%, kemudian sigaret kretek mesin dan juga uang sekolah akademi atau perguruan tinggi. Ini menjadi salah satu kontributor ya terhadap inflasi di bulan September. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan komoditas penyumbang inflasi secara tahunan. Ya, masih dari emas perhiasan kita lihat yang tertinggi 0,53% secara tahunan, kemudian cabai merah, bawang merah, beras dan juga daging ayam ras. Itu dia terkait dengan beberapa data yang sudah disampaikan begitu ya kepada pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentunya bersama dengan Pak Tauhid Ahmad dan juga Bapak Jimmy Gani. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, Anda melihat ini mungkin Pak Jimmy bilang masih dalam range yang wajar begitu. Kemudian ini juga sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri. Lantas bagaimana Anda melihat Pak Tauhid dengan tren inflasi, kemudian dengan beragam stimulus, kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah? Karena kita tahu bauran kebijakan fiskal moneter ini masih mencoba nih untuk mengungkit lagi tingkat daya beli ataupun tingkat konsumsi masyarakat saat ini, Pak Tauhid. Ya, saya kira dengan situasi ekonomi yang diperkirakan melemah ya, terutama untuk konsumsi rumah tangga yang kita tahu masih di bawah 5%, maka satu caranya memang memberikan stimulus ya, apalagi belum lama ini sebulan lalu Menteri Keuangan sudah mengumumkan ya paket stimulus sekitar 8 paket utama, kurang lebih mungkin nilainya sekitar 15 ya, sekitar hampir kalau kita total mungkin sekitar 15 triliun ke atas begitu. Jadi memang cukup besar begitu ya. Kalau kita lihat memang dengan nilai tersebut sebenarnya memang bisa mempertahankan efek kenaikan harga, tapi tidak cukup katakanlah mendongkrak daya beli masyarakat begitu, yang jauh lebih berat karena nilai 15 triliun itu masih terlalu kecil lah dengan kebutuhan untuk menaikkan daya beli begitu. Tapi itu anyway tetap kita apresiasi sebagai langkah pemerintah begitu. Nah, yang kedua memang kalau kita lihat dengan fluktuasi katakanlah tadi disebutkan ada untuk pangan dan sebagainya, memang bulan-bulan ini masih masalah terkait katakanlah produksi terkait gangguan cuaca dan juga distribusi. Tapi untuk fenomena emas mungkin agak berbeda ya. Emas saya melihat faktor demand juga cukup tinggi, dipengaruhi oleh insentif ya, kenaikan harga emas ya dalam beberapa sejak 2024 sampai sekarang tren kenaikan harga emas itu luar biasa tinggi ya, melebihi harga inflasi. Jadi masyarakat sudah aware ya terhadap potensi emas sebagai simbol untuk investasi. Saya kira ini hal yang positif karena menjadi cerminan bahwa ekonomi kita juga mulai bergerak begitu, Mas. Nah, itu dia. Kalau kita coba sandingkan daya beli kemudian dengan harga emas yang melonjak di pasar global, kemudian ini menjadi demand yang cukup tinggi, Anda melihat ini akan sejalan tidak sih? Sebenarnya kan kita tahu masyarakat juga tengah fokus pada hal yang sangat primer sekali begitu. Kalau misalnya Pak Jimmy melihat bagaimana kita coba sandingkan begitu dari sisi retail antara bahan pangan, kemudian tadi Pak Tauhid menyinggung emas perhiasan juga ini menjadi salah satu kontributor inflasi. Tidak hanya bulan ini loh, bulan-bulan sebelumnya juga sama begitu, Pak Jimmy. Iya Mas Pras, kalau kita lihat kan memang masyarakat ini kan konsumsi kalau di rumah tangga tuh kan ada yang dikonsumsi, kemudian yang diinvestasi, ada yang ditabung gitu kan. Emas ini kan salah satu bentuk daripada tabungan. Nah, tapi kalau kita bicara pada masyarakat umumnya yang memang mereka tabungan dan investasinya itu terbatas, kan inflasi ini lumayan berpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya terjadi inflasi, tentu itu berpengaruh terhadap sektor retail, kinerja dunia usaha, terutama di sektor non pangan gitu ya. Jadi bila inflasinya tinggi, konsumen cenderung mengurangi belanja di kategori lain karena mereka nggak mungkin misalnya mengurangi hal-hal yang sifatnya primer. Jadi yang sekunder dan juga tersier seperti pakaian, elektronik dan lain-lain yang menjadi akhirnya dikesampingkan. Nah, bila inflasi tetap terkendali, pelaku retail, pelaku usaha lebih memiliki kepastian dalam merencanakan stok, promo dan juga margin tentunya. Jadi stabilitas inflasi ini
menjadi elemen penting bagi kesehatan Ya. bisnis retail juga maupun bisnis atau dunia usaha gitu ya. Ya, di gerai-gerai toko retail sendiri Pak Jimmy, kalau misalnya tadi juga Pak Tauhid menyinggung ada sisi produksi, ada gangguan cuaca, kemudian pendistribusian. Selama ini untuk ketersediaan, pasokan, stok-stok begitu bahan pangan begitu di toko retail masih aman begitu sampai saat ini atau bagaimana Pak Jimmy? So far sih masih aman ya secara umum ya. Oke. Jadi terutama komoditas yang primer karena kita tahu bahwa elastisitasnya tuh nggak terlalu elastis gitu. Jadi walaupun harga naik ya orang tetap beli beras gitu kan. Walaupun naik orang tetap beli cabai gitu. Nah, namun memang terdapat tantangan distribusi ke daerah terpencil yang akses transportasinya itu kurang baik. Jadi insiden gangguan cuaca, kemacetan logistik, keterlambatan pengiriman ini kadang muncul sebagai hambatan. Nah, tapi Aprindo terus mendorong optimalisasi rantai pasok agar ketahanan stok tetap terjaga ya supaya juga masyarakat tetap bisa mendapatkan akses terhadap barang-barang terutama produk-produk yang atau komoditas yang sifatnya primer gitu. Baik, baik. Nah, Pak Tauhid, lantas kalau kita bicara mengenai inflasi dari bahan pangan ini akan teruskah berlanjut begitu volatile food ini memberikan andil terhadap pergerakan inflasi kita begitu, Pak? Kalau dilihat dari komposisi antara komposisi inflasi inti kemudian diatur pemerintah dan volatile food memang yang selalu fluktuasinya paling tinggi adalah yang volatile food ya. Oke. Dari Januari sampai Desember begitu. Tapi kalau kita melihat trennya sampai akhir tahun kelihatannya mulai mereda ya karena mungkin terutama untuk beberapa jenis komoditi seperti cabai dan sebagainya kemungkinan juga akan turun begitu karena faktor cuaca dan sebagainya mungkin agak sedikit berbeda di akhir tahun begitu. Nah, memang yang dikhawatirkan kalau misalnya beberapa komoditi memang yang katakanlah mengalami oversupply dan bahkan itu akan menyumbang deflasi. Nah, kalau kita lihat nih beras bisa saja kalau bulan ini tuh justru menjadi penyumbang deflasi penurunan ya harga begitu karena pemerintah sekarang sudah mulai pasokannya baik dari dalam negeri maupun dari cadangan yang bulan-bulan sebelumnya mulai dikeluarkan begitu itu yang menyebabkan harga akan turun. Saya kira untuk komoditas utama ya terutama beras saya kira tidak menjadi masalah tapi komoditas yang volatile yang saya kira masih menjadi PR ya. Karena masalah produksi ya dan demand yang relatif stabil tapi produksi seringkali terkendala cuaca dan sebagainya. Misalnya kalau kita provinsi-provinsi yang inflasinya tinggi misalnya di Kepulauan seperti Riau, kemudian sebagian Maluku dan sebagainya, biasanya yang volatile food itu relatif tinggi karena masalah distribusi kan menjadi kendala mereka antar pulau dan sebagainya sehingga harga akan naik. Nah, kemudian juga tadi beberapa komoditi sayuran dan sebagainya karena faktor cuaca yang sering berubah biasanya harga ikut naik karena banyak yang tidak bisa panen begitu Mas. Itu dia ya beberapa poin yang triggernya juga ya terkait dengan pergerakan inflasi dari sisi bahan pangan. Kita lihat strategi apa saja yang perlu diramu nih antara pelaku usaha kemudian juga pemerintah begitu sehingga dari sisi ketersediaan bahan pangannya juga terjamin kemudian harganya stabil apalagi dengan adanya bauran-bauran kebijakan 200 triliun sudah dibanjiri di masyarakat begitu sehingga bisa lah paling tidak untuk bisa meningkatkan lagi tingkat konsumsi. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef, kemudian juga Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Baik, dengan menyikapi kondisi seperti saat ini, mungkinkah kita ada ramuan-ramuan baru lagi nih, Pak Tauhid, yang juga perlu disiapkan dari sisi pemerintah, sehingga laju inflasi masih sesuai dengan target 2,5% plus minus 1%. Kemudian bagaimana dari sisi pendistribusiannya ini yang memang masih menjadi kendala. Berarti tidak hanya di hulu, bahkan middle streamnya ini juga yang perlu dibenahi begitu Pak Tauhid. Memang kita kembali ke komoditas atau faktor penyebab utama ya inflasi itu tinggi. Kalau misalnya yang volatile food maka tentu saja adalah memperkuat ya basis produksi misalnya untuk cabai kemudian sayuran dan sebagainya maka mau tidak mau begitu
daerah-daerah produksi itu sudah mulai mengenalkan produksi jenis katakanlah bibit, kemudian greenhouse dan sebagainya yang membuat produksi itu tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca begitu. Di negara-negara maju itu sudah menggunakan teknologi tersebut ya. Yang kedua tentu saja menggunakan proses produk olahan dari misalnya cabai diolah menjadi cabai olahan dan sebagainya sehingga tidak tergantung dari kendala produksi maupun persoalan distribusi begitu. Nah, sementara untuk yang utama misalnya beras dan sebagainya memang yang paling baik adalah memperkuat cadangan beras nasional. Dulu sekitar 2 juta ton, sekarang 3,4. Mungkin memang kita akan lebih bagus ya putaran cadangan beras itu sekitar 3 sampai 3,5 juta ton itu relatif cukup. Nah, memang masalahnya apakah produksi kita di tahun tertentu itu cukup atau tidak ya, terpaksa mungkin impor tapi jumlahnya relatif sedikit kalau misalnya produksi tidak bisa diserap atau kualitasnya rendah begitu. Saya kira itu perlu begitu. Nah, yang juga seringkali kelupaannya adalah inflasi yang disebabkan arbitrage price ya, disebabkan oleh kebijakan. Ini misalnya kenaikan harga rokok ya, tahun depan tidak ada kenaikan cukai rokok, maka inflasi ini kemungkinan masih bisa dikendalikan begitu. Saya kira itu yang perlu dilakukan pemerintah begitu. Oke, itu dia administrasi price juga perlu dijaga, kemudian yang volatile foodnya juga perlu dijaga. Nah, Pak Jimmy sebagai pelaku usaha, Anda melihat lebih memilih yang mana begitu, stabilitas dari harga bahan pangannya, kemudian daya belinya yang semakin membaik, atau masih butuh insentif atau stimulus lain nih, Pak Jimmy? Iya Mas Pras, kalau bisa sih semuanya ya. Jadi kita tetap butuh daya beli yang semakin membaik gitu ya, sehingga masyarakat akan membeli, mengkonsumsi gitu kan, inflasinya tetap terjaga dan juga kalau bisa tetap dapat insentif gitu. Kalau disuruh pilih ya pilih tiga-tiga aja gitu kan. Tapi menurut saya memang sekarang ini kan juga upaya-upaya itu kan dilakukan kan secara simultaneous untuk ketiga hal tersebut. Artinya ada insentifnya, kemudian juga Bank Indonesia juga melakukan pengendalian, dan saya lihat juga insentif tadi juga bukan hanya untuk untuk dunia usaha juga, tapi juga untuk masyarakat kebanyakan pro rakyat gitu ya, supaya daya beli juga nantinya meningkat gitu. Jadi tiga-tiganya saya rasa penting untuk kita ini kan, sambil juga tentu harus ada strategi di pelaku usahanya gitu ya. Jadi kita juga tidak mengandalkan hanya uluran tangan dari pemerintah saja, tapi juga kita sendiri juga punya strategi supaya bisa bertahan dan juga bisa tetap berkembang, meraih kinerja yang bagus gitu di masa-masa yang masih belum 100% normal ini. Oke, ada inovasi khusus tidak sih kalau dari retail begitu untuk menyikapi kondisi saat ini begitu? Karena kita tahu ada daya beli yang masih tertahan begitu, meskipun kita ada banjir stimulus 8 plus 4 plus 5 begitu dan 200 triliun, tapi Anda melihat apakah sudah signifikan dampaknya begitu sejauh ini Pak Jimmy? Iya, itu menurut saya tetap harus ditambah gitu ya, dengan strategi-strategi yang diadopsi oleh masing-masing anggota Aprindo, para pelaku usaha gitu. Lain misalnya efisiensi operasional dan biaya logistiknya, kemudian memperkuat kanal digital omnichannel agar menjangkau konsumen yang lebih luas, promo selektif dan juga program loyalitas, mempertahankan trafik dan transaksi, kolaborasi dengan produsen lokal dan UMKM untuk memperkuat rantai pasok, sekaligus juga menekan biaya, serta memantau tren konsumsi agar cepat menyesuaikan stok dan koleksi produk. Sebetulnya masyarakat punya uang, pemerintah juga punya uang tadi kan. Pemerintah ini menggelontorkan 200 triliun. Nah, masyarakat yang tadinya mungkin menahan diri ya untuk konsumsi, ya kalau bisa kali ini memang mulai juga konsumsi gitu, karena kondisi sudah lebih baik. Dan kita harapkan itu akan mendorong perekonomian menjadi lebih cepat tumbuhnya gitu. Oke Pak Jimmy. Terakhir Pak Tauhid, Anda melihat bagaimana proyeksi untuk inflasi kita paling tidak sampai dengan akhir tahun? Akankah akan terus terjaga begitu? Saya kira kalau kita lihat datanya ya year on year sih saya melihat akan semakin menurun ya sampai akhir tahun begitu. Ini termasuk tertinggi 2,65 ya.
saya kira mungkin masih sekitar 2% rata-rata ya bulan depan sampai Desember. Jadi masih relatif terkendali, tidak ada peristiwa yang cukup membuat inflasi tertinggi naik begitu ya. Kecuali mungkin permintaan naik itu pada bulan Desember ya karena faktor liburan dan tahun baru, tapi masih everything masih oke lah begitu. Baik, masih dalam range 2%-an lah ya untuk inflasi kita begitu sampai dengan akhir tahun 2025. Baik Pak Tauhid, Pak Jimmy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan pada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, Pak Tauhid, terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih. Ya pemirsa, lembaga pemeringkat S&P Global mencatat Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia di level 50,4 pada bulan September lalu, di mana level tersebut turun dibandingkan dengan posisi Agustus 2025 yang berada di level 51,5 poin. Aktivitas manufaktur Indonesia mencatat ekspansi tipis pada bulan September 2025. Hal itu ditunjukkan oleh Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur yang dirilis lembaga pemeringkat S&P Global di level 50,4. Namun angka ini melambat dibanding level 51,5 yang dicatat pada Agustus 2025. Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, penurunan PMI manufaktur Indonesia secara bulanan ini dipengaruhi oleh melemahnya output produksi yang tercatat turun untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir. Padahal pada Agustus lalu, sektor manufaktur sempat mencatat ekspansi solid. Namun saat ini permintaan pesanan barang baru masih bertahan positif sehingga memberi sedikit dorongan pada aktivitas industri. Meski produksi melemah, sektor ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan, di mana laporan PMI mencatat bahwa tingkat lapangan kerja naik ke posisi tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Hal ini mencerminkan optimisme perusahaan terhadap prospek bisnis dan kebutuhan tenaga kerja jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai dampak perlambatan aktivitas manufaktur di bulan September 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Kemudian sudah bergabung juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih Mas Pras dan seluruh pemirsa IDX dan Pak Bob juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Bob, apa kabar Pak Bob? Selamat pagi, terima Prof. kasih. Telisa juga, selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Bob, sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu nih. Bagaimana dari sudut pandang pelaku usaha ya, terkait dengan data yang sudah dirilis begitu. Sektor manufaktur kita di bulan September memang ada perlambatan dibandingkan Agustus, meskipun masih berada di level ekspansi untuk PMI manufaktur kita nih Pak Bob. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kita melihat bahwa sebenarnya kita nggak surprise ya. Bahkan kita khawatir sebenarnya masuk ke zona kontraksi ya. Karena kuartal ketiga ini kita hampir nggak ada sentimen positif ya. Untuk tetap mempertahankan PMI ini ada di zona ekspansi. Baik ke ekspor maupun juga dalam negeri ya. Kalau toh ada yang lalu tuh mungkin ya ada beberapa sektor sih memang menunjukkan ada pertumbuhan tapi tidak signifikan. Kita lebih melihat bahwa ada aktivitas front loading ya sebelum ada efektif tarif Trump berlaku gitu. Nah selebihnya kita melihat ketidakpastian baik pasar ekspor maupun juga domestik dalam negeri. Walaupun pemerintah sudah mengucurkan paket-paket stimulus ya, tapi kita melihat bahwa paket stimulus ini masih survival mode ya, masih menjaga daya beli ya. Nah, kita lihat ke depan, kita harapkan paket-paket stimulus ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi juga nanti berkembang yang lebih sifatnya struktural. Ya, kira-kira demikian. Itu dia ya, analisis yang menarik begitu. Front-loading, kemudian ada stimulus meskipun hanya disampaikan survival mode saja begitu. Nah, Prof. Telisa, Anda melihat bagaimana begitu PMI manufaktur kita begitu di bulan September ada sedikit perlambatan, tapi ternyata dari pelaku usaha sendiri pun nampaknya masih melihat stagnasi di sana begitu. Kalau kita lihat meskipun tadi banjir stimulus, tapi lebih kepada untuk menjaga daya beli masyarakat yang tidak turun lagi begitu, Prof.
Ya, kalau saya melihat dari pola data ya, saya melihat pola data PMI itu di bulan September itu biasanya bagaimana. Jadi beberapa periode memang kadang-kadang September itu ada penurunan, jadi setiap tahunnya. Jadi Oke. saya bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, melihat pola perilakunya memang kadang September itu turun, nanti Oktober ada kenaikan lagi. Walaupun tidak mesti selalu begitu ya, tentunya tergantung faktor-faktor environment yang ada pada saat itu seperti apa lingkungannya, tadi masalah stimulus, masalah demand masyarakat dan seterusnya. Tapi memang ada beberapa tahun yang sering kita lihat pola September itu memang agak declining, ada penurunan. Tadi mungkin terkait perilaku front loading dan lain sebagainya dan ekspektasi mengenai permintaan ke depan. Karena kan produksi manufaktur itu akan sangat ditentukan oleh ekspektasi mengenai permintaan ke depan. Kalau misalkan permintaan ke depannya diperkirakan meningkat ya kita genjot produksi. Tapi kalau diperkirakan misalkan permintaan ke depannya tidak terlalu naik ya kita agak kurangin produksinya seperti itu. Jadi kan ada apa namanya faktor ekspektasi di situ mengenai Ya. bagaimana permintaan ke depan seperti itu sih. Jadi kalau saya melihat seperti itu, tuh saya bandingkan dengan IKI ya. Jadi ini kan kalau PMI ini dari S&P Global. Ya. Nah Indonesia sendiri Kementerian Perindustrian tuh punya indikator IKI, Ya. Indeks Keyakinan Keyakinan industri. Industri. Ya, Oke. nah IKI sendiri memang melambat juga, tapi tetap masih di zona kontraksi. Tapi ada penurunan yang tadinya 53,4-an jadi 53,0 sekian. Jadi meskipun Oke. 50 di atas 50 tapi memang mereka juga sama ada penurunan seperti itu di Baik. beberapa sektor terutama industrinya ya. Iya, tadi juga sudah disampaikan begitu dari sisi S&P output produksi yang mengalami penurunan nih Prof. Telisa. Anda melihat memang kalau bicara cyclical di bulan September ada seasonal yang memang sedang turun kah atau bagaimana kalau Anda melihatnya? Iya, ada seasonal effect kan kita biasanya kalau ngebagi data itu berdasarkan trennya, berdasarkan seasonal atau indeks musimnya dan berdasarkan siklus. Jadi kalau kita lihat Oke. memang ada penurunan tren ada seasonality ya, cyclical agak sedikit turun gitu Oke. atau di musimannya sendiri ya, di indeks musimnya itu memang ada penurunan di bulan September gitu. Biasanya kan gini, nanti jelang akhir tahun tuh mulai naik lagi karena kan ada hari raya dan seterusnya ya. Nah, jadi biasanya ada related sama event-event yang ada begitu kan. Memang September itu cenderung wait and see dulu seperti itu. Ya kalau di Oke. perilaku ya, walaupun tadi sekali lagi tergantung dari faktor-faktor. Nah, mungkin saya juga melihat ya sebenarnya tadi disampaikan ada stimulus ya. Ya. Cuma stimulusnya kan baru kemarin nih di launching kan Pak Menteri kita yang baru juga baru sebulan gitu kan kira-kira. Nah, stimulus baru diberikan kan nggak langsung ya. Semua tuh pasti ada jedanya, nggak mungkin Oke. langsung saat itu juga begitu uang disalurkan untuk kredit langsung kredit industri manufaktur mengalami peningkatan kan tidak, pasti butuh waktu gitu. Jadi ada proses adjustment dulu. Mudah-mudahan nanti ada harapan-harapan stimulus baru Oke. itu nanti bisa mendorong PMI yang kedepannya begitu. Baik, nah Pak Bob, Anda melihat bagaimana tadi ada IKI. Nah ini IKI indeks kepercayaan industri begitu ya. Memang sejak awal tahun sampai dengan September konsisten di level 50. Apakah ini ya menggambarkan harapan dari sisi pertumbuhan industri manufakturnya sendiri meskipun PMI kita ada sedikit melambat atau bagaimana Pak Bob? Iya benar kalau dilihat dari indeks kepercayaan industri ya, memang harapannya cukup besar ya karena kan drivers dari pertumbuhan ekonomi kita adalah konsumsi ya. 50% lebih itu konsumsi. Ya, kemudian juga sebenarnya dengan adanya tarif Trump ini ya, kalau kita lihat kan Indonesia relatif dalam walaupun tarifnya naik ya, tapi relatif lebih baik dibandingkan dengan kawasan lain ya seperti India, Brazil ya, sehingga terjadi perubahan landscape ya perdagangan ke depannya ya, harapannya ya. ASEAN itu secara kawasan lebih kompetitif dibandingkan dengan kawasan lain. Mestinya ini bisa menjadi pendorong ya bagi kita khususnya di sektor manufaktur ke depannya. Oke. Tapi di lain sisi kita menghadapi problem-problem struktural yang nggak juga selesai ya seperti ICOR kita yang masih tinggi, kemudian juga laju kredit yang melemah, ya NPL juga cukup tinggi khususnya untuk yang kelas bawah, harga energi juga yang kecenderungan naik, ya itu juga yang mengerem ya sebenarnya IKI ke depan ya. Jadi ya itulah dinamika yang dihadapi industri saat ini. Baik,
Ini lebih dipicu juga karena kondisi di dalam negeri atau memang faktor global juga ikut mendominasi Pak Bob dan juga Prof. Tilisa. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan PMI Manufaktur Indonesia. Kita akan cermati sejauh mana sih pergerakan dan trennya begitu dari bulan Januari sampai dengan September 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan memang sempat berada di level ekspansi Januari, Februari, Maret, kemudian turun ataupun mengalami kontraksi pada bulan April, Mei, Juni. Kemudian sempat ada kenaikan lagi di bulan Juli 49,2 meskipun masih berada di level kontraksi. Tapi di bulan Agustus kita lihat sudah mulai kembali lagi rebound, dalam artian mengalami kenaikan sampai dengan level ekspansinya 51,5 poin. Tapi sayangnya di bulan September meskipun masih berada di level ekspansi tapi ada cenderung turun kembali menjadi 50,4 data dari S&P Global begitu ya. Dan bagaimana dengan indeks kepercayaan industri atau IKI yang tadi sempat sudah kita singgung bersama dengan Prof. Tilisa dan Pak Bob. Ini dia trennya seperti apa untuk IKI di tahun 2025, masih berada di level optimis sebenarnya kalau kita lihat di atas 50 poin dan terakhir di bulan September 53,02 dan ini ada penurunan juga dibandingkan dengan Agustus dari 53,55 menjadi 53,02, berarti bisa dikatakan mematahkan tren kenaikan ya dari Juni, Juli, Agustus. Kemudian di bulan September ada penurunan. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Selanjutnya bagaimana dengan kontribusi sektor manufakturnya. Nah ini dia terhadap PDB kita. Dari kuartal kedua di tahun 2021 sampai dengan kuartal 2 tahun 2025. Sempat tertinggi 19,29%, kemudian turun di kuartal 2 tahun 2022, tapi trennya naik terus sampai dengan kuartal kedua tahun 2025 ini mencapai 18,67% kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Tilisa Valianti dan juga Bapak Bob Azam. Baik, itu dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Lantas seberapa optimis Pak Bob Anda melihat begitu untuk sektor manufaktur kita paling tidak sampai dengan akhir tahun meskipun PMI manufaktur masih ekspansi, kemudian indeks kepercayaan industrinya juga masih optimis, tapi Anda melihat tantangan struktural ini nampaknya yang masih menggelayuti sektor manufaktur kita begitu Pak Bob. Ya, sekali lagi kita lihat seberapa ya kita bisa memitigasi ya Trump 2.0 ini ya dengan memanfaatkan peluang karena tarif kita lebih rendah dibandingkan kawasan lain, tapi di lain sisi mungkin permintaan akan menurun ya. Jadi memang ada shifting ekspor dari negara-negara lain ke kawasan ASEAN. Nah, kemudian tapi juga nanti akan diimbangi dengan penurunan permintaan. Itu kira-kira yang akan kita hadapi ke depan. Nah, sedangkan dalam negeri ini kita masih berharap ada kelanjutan dari stimulus yang diberikan pemerintah, yaitu stimulus untuk memperkuat demand ya. Memang pemerintah sekarang sudah memberikan banyak bantuan-bantuan sosial ya, dan sudah mulai masuk ke kelas menengah ya, kelas pekerja dengan meningkatkan PTKP ya, yang dulunya di sektor padat karya sekarang sudah expand ke sektor industri pariwisata. Nah, kita berharap stimulus itu nanti bisa diberikan kepada kelas menengah terutama yang biasanya mengkonsumsi barang-barang yang menciptakan multiplier effect ya, seperti perumahan, kemudian alat transportasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang masih kita lihat stimulus untuk menjaga supaya konsumsi mereka tidak akan lebih rendah lagi. Nah, sebenarnya yang kita harapkan ke depan supaya ekonomi kita bisa berjalan dengan lebih cepat lagi, adanya insentif-insentif yang lebih agresif ya, apalagi dengan Menteri Keuangan yang baru ya. Kita berharap nanti bisa dilakukan penelitian ya oleh pemerintah, sektor-sektor apa yang kalau diberikan stimulus dia akan menciptakan tidak hanya pertumbuhan industri tapi juga multiplier effect yang pada akhirnya justru akan meningkatkan revenue pemerintah. Sekarang kan pemerintah rada khawatir ya memberikan stimulus karena di sisi fiskal juga penerimaan tertekan ya. Nah, sebenarnya dengan adanya penelitian ini dua-duanya bisa terselesaikan dengan baik ya. Yang satu
bisa diciptakan stimulus sehingga industri bisa bergerak, tapi di lain sisi dengan bergeraknya industri bisa memberikan income kepada pemerintah sehingga bisa menolong dari sisi fiskal ya pemerintah. Nah kita harus lihat bidang-bidang apa saja dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk recovery revenue-nya ke pemerintah. Nah ini yang menurut saya yang belum dilakukan dan kita berharap dengan adanya sinergi dunia usaha dan pemerintah segera ini bisa ditetapkan sektor-sektor prioritas ya untuk mendorong ekonomi kita ke depan. Jadi yang dibutuhkan dunia industri sekarang adalah sentimen positif. Oke, baik. Sentimen positif. Prof. Telisa, Anda melihat bagaimana dengan upaya pemerintah untuk membangun sentimen positif tadi terhadap dunia usaha, bagaimana membangun kepercayaan terhadap investor begitu untuk bisa menanamkan investasi mereka di Indonesia dengan beragam kebijakan tadi, stimulus, kemudian memang membutuhkan waktu, tapi kan ini sudah on the track kah begitu, sudah dalam track yang benar atau bagaimana Prof? Atau memang perlu ada ramuan baru begitu misalnya? Ya, sepertinya sih kalau menurut saya sudah on track, cuman tinggal implementasi di lapangan dan niat usaha kita yang betul-betul pengawasannya. Jadi saya suka sekali ya salah satu gebrakan yang dilakukan itu langsung pengawasan-pengawasan begitu loh, sidak-sidak gitu. Jadi implementasi karena secara desain sebetulnya kan insentif pajak itu sudah diberikan. Kemudian deregulasi perizinan dengan adanya PP baru terkait dengan SLA pemerintah harus seperti ini. Banyak kan masukan dari dunia usaha juga lewat asosiasi ke pemerintah nih harus deregulasi seperti ini agar iklim investasi kita tuh kompetitif. Karena tadi saya setuju sekali dengan Pak Bob bahwa kita kan daya saing tarif ini harus betul-betul ya dengan adanya tarif ini kita harus makin menggenjot daya saing kita gitu. Apa competitiveness kita dibandingkan negara tetangga Thailand, Vietnam. Thailand tuh tadi PMI-nya naik satu-satunya yang naik ya. Kalau Vietnam itu juga masih turun seperti kita sedikit tapi juga dia masih di zona ekspansi. Jadi pesaing kita yang utama kan Thailand, Vietnam, Malaysia. Itu kan ya di kawasan ya untuk menarik investasi. Nah, tentu kita harus berlomba gitu untuk mempercantik diri kita. Nah, apa? Tadi menurunkan biaya logistik dan lain-lain. Itu sudah on the track. Terus kemudian contoh kemarin industri tembakau ya. Cukainya tidak dinaikkan terlalu tinggi. Memang di satu sisi cukai itu ke lingkungan ya, efeknya kan untuk membantu dampak eksternalitas negatif. Nah tapi di sisi lain ada aspek ekonomi, balancingnya seperti apa. Nah akhirnya kan industri cukai, industri rokok jadi bergairah lagi seperti itu kan. Jadi memang, nah tapi kan sebenarnya itu contoh saja ya, tentu bukan menjadi komoditas yang betul-betul di in the future. Tapi bagaimana contoh-contoh seperti itu terus diberlakukan agar tadi jangan khawatir memberikan insentif, ada kehilangan pendapatan pajak dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjangnya tadi multiplier efeknya itu dengan tumbuhnya industri, kepatuhan pajak semakin meningkat. Nah, nanti kan otomatis pendapatan pajak kita juga meningkat juga gitu, tanpa harus menaikkan tarif atau tadi ya misalkan kita agak takut dengan memberikan insentif gitu, tetapi tadi dengan menggelontor itu sebetulnya supply side economics. Kemarin kan ada salah satu ekonomi US yang sangat terkenal namanya Arthur Laffer, dia penasehat ekonomi Trump yang pertama, beliau itu adalah supply side economics. Jadi tax itu serendah mungkin dan kemudian memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Nah, ini bisa kita coba mungkin ya karena Pak Menteri Keuangan baru juga cukup ini juga dengan aliran supply side economics ya. Jadi itu juga secara supply kita create productivity gitu. Jadi tadi dengan environment pajak yang kondusif seperti itu. Tapi tetap kepatuhan pajak kan dikejar tuh, ada katanya yang belum bayar berapa triliun itu dikejar. Nah, seperti itu. Jadi ini harus kita dukung, tapi tadi bukan hanya kerja satu kementerian, pasti kan sinergi KL dan implementasi sampai ke daerah. Nanti Pemda juga mendukung dengan perizinan-perizinan yang kondusif juga dipercepat seperti itu gitu. Dari sisi perizinan dan keamanan misalkan seperti itu. Ya itu dia dengan bagaimana ramuan kebijakan-kebijakan pemerintah juga nih untuk baik. Mungkin fiskal moneter juga bisa diramu lagi bauran-bauran kebijakannya untuk meningkatkan sektor manufaktur. Nah Pak Bob, Anda melihat bagaimana lantas sektor manufaktur kita begitu dengan kondisi yang ada, mitigasi langkah-langkah antisipatif apa yang sudah disiapkan sehingga tetap akan memberikan kontribusi yang besar juga nih terhadap PDB nasional kita. Ya sebenarnya kan kita lagi tunggu ya sebenarnya turunan strategi pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan tinggi ya 8% katakanlah ya. Apa turunan kebijakannya ya? Karena kita melihat bahwa pengalaman negara-negara lain waktu tumbuh 8% itu kontribusi sektor manufakturnya nggak ada yang di bawah 20%. Ya, umumnya adalah 25 bahkan 30 bahkan di Cina waktu tumbuh 2 digit kontribusi sektor manufaktur itu 40% itu.
Nah, jadi sebenarnya kita mengharapkan apa sebenarnya turunan dari kebijakan pemerintah untuk dorong pertumbuhan 8%. Tadi Ibu Profesor sudah menyampaikan ada supply side-nya ya. Tapi sebenarnya kan dari sektor demand-nya itu juga harus dipacu juga ya. Karena kita lihat sekarang beban pajak itu terlalu tinggi gitu loh ya, membebani konsumen kita ya. Kemudian apalagi sekarang ditambah pemotongan dana alokasi daerah ya, yang tahun ini 50 triliun, tahun depan itu 350 triliun. Ya itu kan akan menyebabkan daerah mata gelap meningkatkan pajak retribusi yang justru akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Ini harus diselesaikan juga. Saya tanya juga ke pemerintah kan, kenapa sih dipotong? Habis kalau duitnya dialokasi daerah disimpan di bank katanya, ya kan? Nah, jadi menurut saya ini diselesaikan, tapi tidak dengan cara melakukan pemotongan alokasi daerah yang membuat daerah mata gelap. Tapi intinya daya beli konsumennya harus ditingkatkan ya, karena jangan pemerintah aja yang di leverage ya. Sekarang kan kita lihat bahwa pemerintah juga misalnya defisit 3%, lebih dari 3%, why not kalau pemerintah ya. Saya ingin spirit yang itu juga diterapkan di daya beli masyarakat gitu loh ya, karena leverage rumah tangga kita juga kecil sekali ya, 9% ya leverage-nya rumah tangga kita dibandingkan dengan negara lain. Di Singapura sudah di atas 50%, Thailand 26%. Jadi benar-benar daya beli rumah tangga ini juga harus didorong ya. Kemudian efisiensi industri, inovasi industri juga harus, supaya jangan sampai tiap tahun terjadi kenaikan harga ya. Kita sebenarnya inflasi karena demand itu oke-oke aja gitu loh ya, bukan karena inefisiensi di industri yang kita harapkan terjadi. Nah, di sektor industri juga harus ada upaya perbaikan yang sifatnya struktural ya, termasuk juga biaya energi yang kita nggak kompetitif. Gas aja kita bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat dibandingin negara tetangga seperti Malaysia. Ya, saya heran juga ini isu gas ini juga nggak selesai-selesai. Misalnya, logistik masih 26%, ya kan? Nah, kemudian interest juga masih tinggi gitu loh. Sebenarnya room bagi kita untuk improve itu besar sekali ya. Tapi sekali lagi memang ini nggak bisa kerja satu kementerian, memang harus kerja bareng di kabinet, termasuk juga sinergi dengan dunia usaha. Baik, itu dia beberapa tantangan yang masih dihadapi untuk sektor manufaktur kita. Harus dibutuhkan insentif yang agresif, ada sektor juga potensial yang bisa menciptakan multiplier effect yang terus digali lagi, dan juga beberapa inovasi industri, kemudian kaitan juga dengan biaya industri dan biaya energi di Indonesia. Baik, Profesor Telisa, kemudian Pak Bob, terima kasih banyak ini atas waktu sharing dan juga update yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Semoga ini bisa menjadi insight yang menarik tentunya untuk menyikapi kondisi dari industri manufaktur saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Prof. Telisa, Pak Bob, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.